keamanan dan ketertiban di tengah ancaman global yang akan langsung dibawakan oleh Bapak Kapolda Irjen Pol Setio Budianto SH MH. Kepada Bapak dipersilakan. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Damai di hati. Om Swastiastu. Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati, mohon maaf nih kalau urutannya berbalik-balik Pak ya. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Profesor Dr. Insinyur Fabian Maluku, MPM. Kemudian yang mewakili Ibu Rektor, Bapak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan atau bidang 3, Bapak Profesor Berti Sompi. Kemudian ada Bapak Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan juga dari Fakultas Teknik, Bapak Dr. Markus Sumbo. Selamat pagi Pak. Kemudian Bapak Ibu dari jajaran dosen Fakultas Teknik yang saya hormati dan saya banggakan. Dan sekali lagi adik-adik mahasiswa, mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Selamat pagi. Pagi. Suaranya. Selamat pagi. Pagi. Ya, harus semangat dong. Ya. Semangat karena sudah diterima menjadi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Ya, tentu itu sebagai rasa syukur, ya, kemudian tidak hentinya berdoa kepada Tuhan, termasuk juga pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bisa berada di tempat ini, bisa langsung ketemu saya, dan sebagian melakukan secara virtual. Ya, mungkin ini tidak banyak, tapi saya berharap bahwa yang ada di ruangan ini adalah adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pilihan, ya, yang memang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu dosen hadir di sini. Sebagian ada di luar, tapi saya lihat yang di luar lagi asik main HP ini. Ya, yang di luar saya lihat sedang asik main HP, sedang sibuk diskusi, mungkin ngecek perusahaan. Ya, yang di luar adik ada perusahaannya kan? Main HP terus ada perusahaannya atau trading? Sepertinya sedang trading, ya, sedang mencoba peruntungan, mudah-mudahan bisa dapat keuntungan sambil mendengarkan Kapolda buang suara di sini. Baik, mungkin judulnya tidak sama seperti yang disampaikan oleh siapa namanya? Tadi? Ya, Chris. Ya, judulnya tidak sama, tapi mungkin nanti sambil saya masukkan saja apa yang menjadi bagian daripada tugas pokok saya. Ya, saya ingin membahas tentang, kalau judul yang dibuat adalah menyongsong masyarakat, ya, industri 5.0 yang berkarakter Pancasila guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Siapa yang bisa menjelaskan masyarakat industri 5.0 itu apa? Nah, ini salah satu hal yang perlu kita koreksi bersama, ya. Sebelum kalian nanti memulai kuliah, saya melihat dan saya menyaksikan bahwa, mohon maaf ini Pak dosen kalau saya salah, kelemahan salah satu mahasiswa pelajar di Indonesia adalah pada saat diberikan kesempatan bertanya, pada saat kesempatan untuk angkat tangan, itu semua menyembunyikan tangan. Kalian baru masuk di sini, ya, kalian baru menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik itu. Saya minta nanti setelah ini tidak ada lagi yang kemudian punya sifat malu-malu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dosen bertanya atau diberikan kesempatan untuk bertanya, kalau perlu semuanya angkat tangan. Bikin Bapak Ibu dosen itu bingung harus memilih siapa. Gitu. Ya, jangan semuanya sembunyi tangan, malu-malu.
harus meninggalkan budaya kalian pada saat SMA. Harus meninggalkan sifat-sifat malu-malu kucing itu. Gitu. Kalian statusnya adalah maha. Ya, maha itu kalau sudah namanya maha itu segala sesuatunya lebih besar, lebih tinggi, lebih dewasa, lebih kuat. Ya, tinggalkan sifat anak-anak, sifat-sifat remaja yang sebelumnya ada, harus menjadi lebih berat. Ya. Masalah salah nggak mungkin sama ibu bapak dosen itu kemudian diberikan sanksi, diberikan nilai rendah. Enggak. Saya yakin tidak seperti itu. Kita semuanya punya hak melakukan salah, tapi kewajiban kita adalah memperbaiki. Jadi berikutnya, oh kemarin pertanyaan saya salah, saya harus banyak membaca, saya banyak harus mungkin berdiskusi, saya harus banyak bertanya dengan Bapak Ibu guru atau dosen yang ada di sini untuk bisa lebih semangat lagi. Ya, harus seperti itu. Namanya saja sudah mahasiswa. Ya, kalau kita bicara dengan teman-teman atau mungkin membaca apa sih itu masyarakat 5.0, saat ini belum. Ya, sekarang industrinya, eranya, zamannya adalah era industri 4.0. Meskipun mungkin sebagian tidak merasakan yang bagaimana sih 4.0 itu, apalagi 5.0. Gitu. Tapi setidaknya sehari-hari kita sudah berinteraksi dengan bagian-bagian itu. Kalau kita mundur ke belakang, ya, dari zaman kuda dulu, dari zaman ibarat kata dunia baru terbentuk, ada tahapan-tahapan perubahan. Ya, dari mulai masih masyarakat berburu, ya, sampai kemudian manusia saling memburu antara yang satu dengan yang lain. Nah, itulah situasi yang kondisi terjadi saat ini. Kita berada pada posisi nggak kelihatan. Ya. Sekarang adalah masyarakat informasi. Semuanya memiliki gadget. Semua memiliki notebook. Ya, semua memiliki tablet dan bahkan ada yang memiliki iPad. Atau mungkin yang tidak punya, salah satunya pasti punya. Gitu. Pemanfaatnya macam-macam. Ada yang hanya sekedar digunakan untuk berinteraksi sosial, ada yang digunakan tadi yang seperti di luar untuk ngecek perusahaan, ya, ada mungkin yang digunakan untuk melakukan hal-hal yang mungkin kontraproduktif. Banyak hal, ya, banyak yang bisa digunakan dengan memanfaatkan gadget tersebut. Itu yang kita lakukan pada era masyarakat industri. Ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang 5.0? Ya. 5.0 ini isinya macam-macam. Smart economy, smart people, smart institution, ya, smart teknologi, smart government, smart environment, semua sudah memanfaatkan smart. Belum memang kita sekarang, tapi mungkin nanti kita berharap pada saat ibu kota negara yang baru di Kalimantan Utara sana, teknologinya sudah mendekati, semua menggunakan smart sehingga super smart society yang kita harapkan seperti itu. Nah, adik-adik inilah yang nanti bisa membuat masyarakat kita tetap pada posisi yang seperti ini atau berubah menjadi masyarakat yang super smart tadi. Kalau seperti saya, seperti Bapak dosen, ya, Pak Rektor, Wakil Rektor, Pak Dekan, ya, semua ada usia pakainya, gitu. Tapi kalian-kalian yang masih baru, masih dalam posisi belajar, mencari ilmu, perjalanan masih panjang, itu merupakan harapan daripada kita semuanya. Kemudian saya sampaikan bahwa bagaimana kehidupan ini masih imagine, ya, masih mungkin sifatnya apa itu yang akan terjadi pada saat nanti masyarakat berubah menjadi 5.0, ya.
Tapi yang mungkin bisa kita bayangkan, dan ini di film-film sudah ada, tanpa kita sadari, ya mungkin orang tuanya dari mahasiswa dan mahasiswa semuanya dulu penonton aktif film namanya Star Wars. Ya, Star Wars itu saya masih SMP. Ya, kemudian mungkin SD pun sudah ada. Gitu. Waktu itu tidak ada yang berpikir, tidak ada yang menyangka bahwa film yang dibuat ya secara fiksi akan menjadi sebuah kenyataan di era tahun 2000-an. Apa itu? Pilotnya Star Wars itu dulu sudah touchscreen. Itu tahun 80-an. Ya, sudah touchscreen ya. Gitu. Namanya data itu. Dia sudah mengemudikan Enterprise itu dengan sistemnya sudah touchscreen. Tanpa ada tombol, tanpa ada handle, tanpa ada semacam mungkin panel ada, gitu. Tapi nggak ada tombolnya, nggak ada handle-nya. Gitu. Dan itu kejadian sekarang. Nggak ada lagi kita yang pegang HP, nggak ada lagi yang kita kecuali notebook lah ya. Notebook nggak ada fasilitas yang screen-nya bisa touch juga. Gitu. Jadi semua sudah menggunakan sentuhan jari saja. Padahal itu di tahun itu, gitu. Dan sudah banyak film-film ya artificial intelligence yang membayangkan bahwa nanti di tahun-tahun yang pemanfaatan teknologi 5.0 itu seperti itu. Kemudian penggunaan energi juga. Ya, kita sekarang sudah ditantang untuk bisa memanfaatkan energi yang terbarukan. Ya, tidak lagi banyak BBM. Selama 2 hari, pemerintah melaksanakan konferensi tingkat tinggi presidensial G20 di Denpasar, di Bali. Banyak mobil listrik yang digunakan. Ya, tidak lagi menggunakan mobil-mobil dengan menggunakan BBM, kecuali yang dibawa langsung oleh negara-negara tamu. Ya, itu sebagai salah satu upaya ya, kita menggunakan energi terbarukan, menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah ada, listrik, gas, ya kira-kira seperti itu. Ya, bahkan saya sudah mendapatkan sebuah presentasi dengan biaya listrik 45.000, satu unit mobil dengan merek tertentu bisa menjangkau 300 km. Ya, itu sebuah perubahan teknologi atau secara teknik yang sangat luar biasa. Nah, kalian semualah yang nanti akan menjalankan itu semua. Kalianlah nanti yang memiliki inovasi, kemudian berkreasi untuk bisa menciptakan sebuah teknologi-teknologi yang baru, yang secara environmental, ya secara lingkungan itu bisa ramah terhadap lingkungan dan masyarakat. Ya. Kemudian produktivitas manusia akan meningkat dengan mengesampingkan keterbatasan. Sekarang, ya, sudah mulai banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh mesin. Dan semakin tahun, semakin ke depan, mungkin akan semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak lagi membutuhkan manusia. Pesannya adalah mahasiswa harus bersaing secara kompetitif, secara positif, secara baik. Gitu. Kalau cuma biasa-biasa saja, maka nanti ya jadi biasa-biasa saja. Ini merupakan kesempatan untuk bisa melakukan yang terbaik. Ya. Waktu kalian di sini 3-4 tahun untuk S1, mungkin setelah itu lanjut lagi S2, ya. Setelah itu berlanjut lagi seperti beliau-beliau bisa dijadikan sebagai panutan sampai mendapatkan gelar profesor. Tidak mudah, ya. S1 saja ngos-ngosan, apalagi bisa dapat profesor. Gitu. Nah, belum lagi faktor pengaruh lingkungan. Ya, ini semua berasal dari daerah yang berbeda-beda.
dari kabupaten-kabupaten, bahkan mungkin ada yang dari provinsi lain. Yang dari provinsi lain, angkat tangan kalau ada. Dari mana? Sumatera Utara, jauh sekali. Selamat datang di Kota Manado ya. Ya, jauh-jauh dari sana harus bersaing dan bisa menjadi yang terbaik. Gitu. Nah, saya sampaikan faktor lingkungan di sini nanti pasti akan mempengaruhi karakter seseorang. Ya, hari ini kita bicara tentang masalah karakter. Gitu. Mudah sekali kalian nanti kalau tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menahan diri, mudah sekali untuk dipengaruhi. Ya, saya yakin yang senior-senior ini pasti memberikan pengaruh yang positif, memberikan hal-hal yang baik kepada adik-adik kelasnya, ya, kepada adik-adik tingkatnya. Ya, jangan kemudian memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Tapi itu semuanya sebenarnya nggak akan ada pengaruhnya kalau kita semuanya yang baru itu kemudian bisa menempatkan dirinya, bisa menjaga dirinya dengan baik. Ya, jaga nama baik, jaga nama keluarga, kemudian jaga diri. Tapi kalau tiga itu kemudian dilupakan, ya, harapan orang tua, harapan keluarga menyekolahkan adik-adik semua di sini kemudian menjadi sia-sia. Dari mulai hal-hal yang sepele. Yang sepele apa? Merokok. Gitu. Merokok itu sepele. Tapi saya anggap itu sebuah perbuatan sombong yang dilakukan oleh mahasiswa yang merokok. Mohon maaf kalau ada yang merokok ya. Kenapa saya bilang sombong? Belum punya gaji sudah beli rokok. Padahal rokok itu dibeli dari uang yang diberikan oleh orang tua. Saya yakin tidak ada orang tua yang memberikan uang itu, nak ini uang untuk kuliah. Nggak ada yang dibilang, nak ini uang untuk beli rokok. Ya, makanya saya bilang kalau ada mahasiswi yang merokok, ya mau itu rokok vape, mau itu rokok yang baterai, mau itu yang rokok konvensional, saya bilang itu mahasiswa dan mahasiswi yang sombong. Gitu. Belum mampu untuk bisa cari uang sendiri, tapi sudah menghabiskan uang untuk sesuatu yang menurut saya tidak penting. Ya. Ini adalah timelinenya bagaimana proses dari revolusi industri 4.0 kemudian menuju antara perubahan dari 4.0 menjadi 5.0, ya, kira-kira tahapannya seperti apa. Banyak hal pastinya bahwa di saat nanti revolusi industri 5.0 mengembalikan sentuhan manusia, human touch-nya, gitu. Ya, berharap mungkin saat ini banyak yang sudah melupakan, ya, sentuhan-sentuhan, gitu. Touching-nya sudah banyak yang ditinggalkan. Gitu. Banyak hal yang berhubungan dengan masalah disrupsi juga. Kondisi saat ini betul-betul sangat mendisrupsi keadaan. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik, ya tertinggal. Tertinggal itu bisa dari diri sendiri, bisa karena faktor seleksi alam. Ini jumlahnya, misalkan saya sebut 1000. Ya. Jangan kemudian bahasanya itu takabur, bahwa masuk 1000, keluar 1000. Ya. Kalau kalian tidak bisa menjaga baik-baik amanah yang sudah diberikan oleh alma mater ini, oleh kampus ini, ya, untuk kuliah dengan baik, seleksi alam nanti akan terjadi. Ya, seleksi alam akan terjadi. Artinya ada yang mungkin, mohon maaf, karena sakit, ada yang mungkin mudah-mudahan tidak ada, yang kena penyalahgunaan narkoba yang nanti akan disampaikan oleh Kepala BNN Provinsi Dirjen Lasut, ya, atau mungkin faktor-faktor lain. Ya, jadi harus bisa memperhitungkan segala sesuatunya. Resiko terjelek kalau mau melakukan itu harus dipertimbangkan. Ya, karena itu dampaknya besar. Dampak buat pribadi,
dampak juga buat keluarga, ya, dan juga dampak terhadap kampus tercinta. Kita bicara selain masalah industri 5.0, mahasiswa-mahasiswi yakin bahwa pernah mendengar istilah Indonesia Emas 2045. Bagaimana Indonesia Emas 2045 itu diharapkan semua bisa menjadi lebih baik. Ya. Antara lain meningkatkan partisipasi, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan peradaban, itu nanti akan diharapkan di 2045. Memang ini tanggung jawab pemerintah, tapi pemerintah tidak akan bisa melaksanakan ini dengan maksimal kalau ya masyarakat, mahasiswa, stakeholder, seluruh pemangku kepentingan tidak melakukan perbaikan-perbaikan yang mengarah kepada kegiatan di tahun 2045 nantinya. Ya, ini sebuah keharusan, sebuah visi misi yang harus menjadi sebuah kenyataan. Tinggal dihitung saja. Sekarang 2022. Berarti saya lulus ya 2026 lah misalkan. Ada yang terlambat 2027 lah. Ya. Nah, mulailah masuk dalam lingkungan perubahan dari 4.0 menjadi 5.0. Ya, sekali lagi manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian ini adalah pernyataan ya. Nah, ini ada yang ngantuk nih. Coba berdiri. Ya, berdiri coba. Tolong dibaca. Ya, biar tidak ngantuk. Enggak, yang pakai jilbab. Ya, tolong dibaca. Kurang sehat lagi. Nes, Kapolda sama dengan orang mengajar. Ngantuk tong sewa diri. Dia kok sudah gini Pak. Tampil. Ya. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Langsung hilang ngantuknya. Ya. Ya, ini harapan atau penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya, diharapkan bahwa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mengundang talenta-talenta global. Artinya, kalau mengundang talenta global itu, ya orang-orang yang memiliki talent yang berasal dari seluruh dunia. Berarti kita akan bersaing, ya dalam hal segala macam, mulai jasa, ekonomi, konstruksi, barang, ekonomi, ya tadi saya sampaikan, semuanya akan bersaing secara global. Jadi kalau misalkan kita hanya melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, biasa-biasa aja itu misalkan asal lulus, asal ujian, asal dapat nilai rata-rata, ya itu biasa-biasa aja. Maka kita akan sulit untuk menghadapi sebuah persaingan nanti di dunia global. Saya pernah bertugas di Otoritas Jasa Keuangan 2 tahun. Saya di sana, ya. Pada saat seleksi Ini mendapatkan pegawai baru materi itu sudah langsung merubah ya menjadi ditandai. Artinya ditandai itu yang pertama dilihat kampusnya, asalnya dari mana. Gitu. Kemudian yang kedua dilihat istilahnya rankingnya, gitu. Ya mungkin hasil skripsinya berapa dapat, IP-nya berapa, gitu. Itu dilihat semua. Selain wawancara, psikologi, assessment dan lain-lain. Nah, itu yang tadi saya bilang kita nggak bisa hanya biasa-biasa saja, hanya sekedar apa adanya saja. Ya, ini kesempatan yang tidak semua. Saya yakin yang daftar untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Teknik ini kan kesempatan yang sudah baik, yang sudah di depan mata ini, kemudian melakukan hal-hal yang kontraproduktif.
Berikutnya adalah penyampaian. Ya. Saya yakin semuanya secara knowledge bagus. Ya, secara attitude juga bagus. Kemudian secara skill juga saya yakin semuanya bagus. Tapi kalau tanpa karakter, ya makanya judulnya adalah pendidikan karakter. Kalau nggak punya karakter dari masing-masing, itu yang dijaga dengan pikiran dan hati, maka itu menjadi sebuah ya ilmu atau pikiran yang membahayakan. Membahayakannya seperti apa? Ya banyak. Ya, membahayakan urusan masalah kamtipmas, membahayakan diri sendiri, membahayakan keluarganya, bahkan sampai membahayakan level negara. Nah, itu harus dijaga, gitu. Kemudian karakter itu, ya mau tidak mau kita bisa terbentuk kalau kita memahami Pancasila. Saya nggak akan membahas seperti apa Pancasila itu, saya yakin bisa. Nggak akan saya ngetes juga, saya suruh satu orang berdiri untuk membacakan Pancasila atau mengucapkan Pancasila, saya yakin bisa. Gitu. Tapi saya minta yang mungkin belum hafal, ya. Saya tadi bersyukur Pak Dekan bahwa pada saat menyanyikan Indonesia Raya, sambil saya lihat semuanya satu-satu, ya meskipun tertutup sama masker, tapi saya lihat mulutnya semua bergerak, ya artinya bisa menyanyikan Indonesia Raya semua, gitu. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak hafal dengan masalah Indonesia Raya, ya apalagi masalah Pancasila yang cuma 5 sila saja. Kemudian siapkah Indonesia bertransformasi? Ya, ini bukan masalah kuat-kuatan untuk survive, ya. Tapi bagaimana kita bisa beradaptasi. Tadi saya sebutkan di depan, kalian semua berasal dari daerah yang berbeda-beda. Latar belakangnya, keluarganya pun beda-beda, macam-macam. Didikannya lain-lain, ya. Tapi sekali lagi saya minta pada saat berada di sini bisa beradaptasi dengan teman, adaptasi hal-hal yang positif, beradaptasi hal-hal yang baik, ya. Harus bisa mencari panutan, senior mana, kakak tingkat mana yang baik yang bisa dijadikan sebagai panutan, ya. Ya, ini kan sama-sama banyak, tingkat 1 banyak, tingkat 2 banyak gitu ya. Nah, jangan kemudian ya terpengaruh dengan yang tidak baik. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Kalau kita mengacu pada secara global, sudah banyak, sudah ada negara-negara yang tidak bisa beradaptasi itu kemudian punah, hilang dia dan berubah menjadi negara-negara kemarin kecil. Yang ini. Oh, ada bagian atas. Kalian berada di sini di Fakultas Teknik, tapi setidaknya wawasan juga harus rajin membaca. Ya. Apa saja kesempatan digunakan, mumpung masih muda, ya. Mumpung masih segar, mumpung masih sehat secara fisik jasmani, manfaatkan itu untuk belajar dengan baik. Ini masanya nggak akan terulang lagi. Ya, ketemu dengan dosen, dimarahi dosen, itu adalah sebuah dinamika saja. Namanya perguruan tinggi, kehidupan kampus, ya seperti itu. Ya. Biasa, selama itu dalam batas kewajaran. Ya, kalianlah yang bisa mengukur seperti apa untuk bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Terakhir, saya sampaikan beberapa pesan. Ya. Siapkah mahasiswa sekalian dibentuk dan berproses menjadi generasi yang membangun peradaban, membawa kejayaan untuk Indonesia, terutama untuk mencapai impian Indonesia emas nanti? Pertanyaannya, siap tidak? Siap. Ya. Siap tidak? Siap. Harus siap. Mau tidak mau harus siap. Ya. Situasi dan lingkungan menuntut akan seperti itu.
Ya, nggak bisa lagi kemudian kita menghindar, sembunyi. Ya, lingkungan akan memaksa kita untuk segera beradaptasi, untuk bisa menyesuaikan. Kalau nggak bisa menyesuaikan, tertinggal, tersingkirkan, ya, dari situasi dan kondisi yang ada saat ini. Kemudian, ya, yang berikutnya, siapa yang jawab bahasa Inggris nih? 7 aja. Ada? Saya nggak tahu artinya ini soalnya. Ada yang bisa? Yang senior? Yuk, angkat tangan. Berdiri. Nomor 2. Nomor 2. Bisa? Hah? Ya, mengartikan. Ya, jadi are we divided to be structure or structure? Hmm. Itu maksudnya apakah kita yang berada di sini dan yang untuk menjadi yang terkuat atau terkuat di masa sekarang? Ya. Pucuk. Tepuk Ya, tangan. kira-kira artinya seperti itu lah ya. Luar biasa. Kasih semangat. Tinggal kita lah yang menentukan kuat atau Dia tidak kan kuat kisah di masa sekarang, karena ini merupakan start kita untuk bisa menapak di mau tahapan-tahapan berikutnya. Gitu. Ya. Kalau kita kuat, nggak akan mudah diintimidasi. Ya, artinya bukan hanya diintimidasi oleh negara lain, tidak, diintimidasi oleh senior, ya, diintervensi oleh mungkin kakak tingkat, ya, pasti mereka akan menghargai kalau kemudian yang tadi saya tampilkan sebelumnya, kita memiliki attitude yang bagus, kemudian knowledge-nya juga oke, skill-nya juga cakep, maka orang akan mengganggu kita segan. Ya, tapi kalau kita gagap, ya, diajak ngobrol nggak nyambung, ditanya diem saja, diajak diskusi pasif, ya, maka orang akan mudah untuk mengerjai kita. Gitu. Jadi bukan faktor yang kemudian sampai sejauh itu, kira-kira visi kedepannya seperti itulah, ya. Jangan sampai sebagai pemuda atau mahasiswa-mahasiswi yang gampang dijajah oleh negara lain, gitu. Tapi dalam lingkup atau skup kecil, kira-kira penjabarannya seperti itu. Kemudian, apakah mahasiswa sekalian yang sekarang di depan saya atau yang mengikuti secara Zoom meeting atau virtual, ya, bisa menjadi berkah atau petaka bagi Indonesia 2045 yang tadi saya sebutkan, ya. Perjalanan masih panjang. Harapan negara ini ada pada adik-adik semua. Nantilah kalian yang akan merubah menjadi baik atau tidak baik negara ini. Makanya saya sebutkan menjadi berkah atau petaka. Saya 3 tahun lagi selesai, ya, pensiun saya. Mungkin akan sekedar menjadi penonton, ya, tapi banyak hal yaitu yang sudah saya alami. 30 tahun saya bertugas, ya, banyak pengalaman. Kebetulan saya sebelum-sebelumnya banyak bertugas di luar. Saya pernah di Otoritas Jasa Keuangan, kemudian saya pernah di Komisi Pemberantasan Korupsi hampir 4 tahun, di OJK saya 2 tahun. Ya, tidak hanya pengalaman di dalam saja, tapi juga di luar, ya, sehingga saya bisa melihat bagaimana perkembangan negara kita ini. Harapan sangat luar biasa, ya, Indonesia emas itu bisa tercapai pada saat, ya, anak-anak remaja yang generasi Z ini betul-betul bisa menjadi tumpuan buat negara itu bisa menjadi lebih baik. Ya. Sekarang kalian berdiri, tidak menutup kemungkinan suatu saat akan ada yang duduk di sini sebagai dekan, akan ada yang duduk di sini sebagai wakil rektor, akan ada yang berdiri di sini sebagai dosen. Gitu. Itu nggak pernah kita prediksi. Saya yakin beliau-beliau ini nggak pernah berpikir pada saat kuliah dulu, hanya melakukan yang terbaik, bekerja terbaik, belajar baik, gitu. Alam melakukan proses, lingkungan kemudian menciptakan itu,
dan jadilah beliau. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan, jangan kita sombong, jangan kita takabur. Perjalanan masih panjang. Ini baru menapak tahapan S1. Ya, tahapannya masih banyak. Ibarat kata tangganya itu baru tangga pertama. Masih ada tangga-tangga berikutnya yang harus kita. Setelah lulus pun masih ada tangga. Kita mau nyabang ke S2 atau kita mau belok bekerja. Pilihan. Ya. Kita lah yang semua bisa menentukan. Kemudian set someone up itu artinya kita bagaimana men-set up diri kita untuk bisa melakukan hal-hal yang positif. Ya. Saya berharap bahwa yang ada di sini ya tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu Kamtipas. Ya. Kemarin beliau karena berhubungan dengan kemahasiswaan cukup capek, ya harus melakukan banyak koordinasi dengan Kapolresta. Ini yang hadir di sini ada Kapolresta, kemudian sebelahnya ada Wakil Intelkam, ya karena adanya kejadian. Gitu. Harusnya dicari solusi supaya tradisi yang katanya itu terjadi hampir setiap tahun di sini tidak terjadi. Gitu. Jangan kemudian bangga bahwa kalau ada masalah-masalah seperti itu. Ya. Yang pertama mengkhawatirkan buat orang tua yang di rumah. Berharap cemas begitu ada informasi ada keributan di kampus ini, orang tua pasti deg-degan. Ya. Lebih baik tidak usah masuk dalam lingkungan itu, jauhi. Ya. Toh juga kita punya tujuan di sini itu bukan jadi petinju. Saya nggak tahu kalau di sini ada yang punya cita-cita jadi petinju, mungkin salah jurusan, sadekan, ya. Kalau saya yakin di sini menjadi insinyur yang handal, gitu. Menjadi insinyur yang berkompeten, memiliki kualifikasi yang bagus, gitu. Nah, jadi kalau ada ajakan-ajakan seperti itu, ya ada pengaruh-pengaruh seperti itu, tinggalkan saja, nggak mempengaruhi nilai. Kalau ikut ke situ malah mempengaruhi terhadap proses belajarnya, yang pasti menjadi catatan, ya baik itu dari rektor bidang 3 pun wakil dekan, catatan di mahasiswa yang seperti itu. Belum lagi nanti kalau misalkan mau bekerja, sekarang kan teknologinya semakin gampang. Sama Kapolresta dicatat. Mahasiswa atas nama ini, mahasiswi atas nama ini. Datanya nanti jadi data rekaman di mereka. Ya, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, begitu misalkan mau masuk kerja, oh ternyata ada catatan, pernah jadi pengembira, pernah jadi petinju, gitu. Ya, pernah jadi petarung, gitu. Harus dipikirkan risiko-risiko seperti itu. Jangan memikirkan sesaat saja karena kekompakan, karena nggak enak sama teman, karena diintervensi senior, ya, gitu. Jangan sampai kemudian harus ke rumah sakit, harus dirawat, harus apa, ya karena kirim ke sana, udah kirim. Jangan sampai seperti itu. Kirim berikan. Kartu di sebelah sana. Yang bisa menentukan diri kita sendiri itu. Kita lah yang bisa menentukan, ya, bukan orang lain. Baik, saya kira itu saja. Sudah mendekati jam 11, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara virtual. Ya, keberhasilan ini merupakan sebuah langkah awal untuk bisa melakukan tugas-tugas atau pekerjaan yang lebih baik di masa yang depan. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi.